Di sini ku dibentuk jadi pribadi beriman dan berkarakter sesuai firman Tuhan. Di sini ku dididik menjadi orang yang tangguh berprestasi untuk menjadi terang. IPK membimbingku menjadi penerus bangsa. IPK mengajarku bersama Tuhan hadapi masa depan. Sekolah iman, pengharapan dan kasih, jadikan kami pribadi penuh kasih. Mari kita bangun Indonesia bersama IPK. Kita pasti bisa. Sekolah Kristen IPK adalah lembaga pendidikan Kristen berkualitas yang telah menghasilkan siswa-siswi yang cakap dalam ilmu, berkarakter Kristiani, bahkan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekolah Kristen IPK memiliki motto yaitu Better Education in Science and Truth yang disingkat menjadi BEST. Motto ini didasarkan atas filosofi pendidikan Kristen yang kami terapkan, yaitu pendidikan yang integratif antara iman dan ilmu. Pengetahuan dan iman adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Kami ingin setiap siswa-siswi dididik bukan hanya memahami pengetahuan, namun juga memahami kegunaan dan penggunaan pengetahuan tersebut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misi Sekolah Kristen IPK adalah mendidik siswa secara utuh berlandaskan nilai Kristiani. Visi kami adalah menjadi lembaga pendidikan Kristen unggulan yang menyatakan Kristus sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Lokasi Sekolah Kristen IPK. Berdirinya Sekolah Kristen IPK dimulai dari visi Pendeta Dr. William Ho dan Majelis Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar. Sejak awal berdirinya pada tahun 1979, IPK telah berkembang dengan pesat hingga saat ini memiliki 13 lokasi di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa lebih dari 10.000 orang, dari jenjang taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas. IPK Integrated Christian School (IICS). Untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global, Yayasan IPK mendirikan IPK Integrated Christian School. IPK Integrated Christian School memiliki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, menggunakan kurikulum bertaraf internasional dan menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar. IPK Counseling Center untuk melengkapi pelayanan sekolah Kristen IPK dengan menjawab kebutuhan masyarakat terkait permasalahan seputar pendidikan anak, parenting, dan masalah keluarga, Yayasan IPK mendirikan IPK Counseling Center. IPK Counseling Center menyediakan layanan konseling, layanan psikotes dan asesmen, serta layanan seminar pendidikan dan parenting Kristen. Semua ini dilayani oleh tenaga ahli yang berkualitas. Prestasi siswa IPK. Hingga saat ini, Sekolah Kristen IPK telah melahirkan para siswa dengan prestasi yang mengagumkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mari bersama membangun generasi yang berprestasi dalam pengetahuan, berkarakter Kristiani, dan mampu melayani sesama manusia dengan kasih, untuk menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Bersama IPK kita pasti bisa. Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami berharap Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kami sangat bersyukur hari ini dapat menyelenggarakan Open House Sekolah Kristen IPK Pluit. Dan kami juga sangat bersyukur walaupun di tengah pandemi seperti ini,
masih ada teknologi yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Hari ini saya, Christian, dengan senang hati akan memperkenalkan Sekolah Kristen IPK Pluit kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, hari ini bersama dengan kita hadir Ibu Swiyani Sulistyo selaku Koordinator Lokasi Sekolah Kristen IPK Pluit. Halo, selamat pagi Ibu Swi, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Kris, puji Tuhan baik Pak. Bapak gimana? Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan baik Ibu. Ya. Hari ini saya akan berbincang dengan Ibu Swiyani dan akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, mungkin pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bu Swi, Ya, Pak. apa sih peran Sekolah Kristen IPK Pluit untuk pendidikan? Yang pastinya Pak Kris, kehadiran Sekolah Kristen IPK Pluit itu untuk memberikan kontribusi ya untuk membangun bangsa dan juga negara, dan khususnya juga untuk menjawab kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Nah, apa Bu maksudnya dengan pendidikan yang berkualitas itu? Berkualitas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Sekolah Kristen IPK Pluit itu memberikan pendidikan secara holistik. Jadi bukan saja berfokus kepada perkembangan potensi akademik, tetapi juga menekankan nilai-nilai dan karakter Kristiani, Pak. Juga mempersiapkan anak-anak kita untuk siap menghadapi perkembangan zaman, dan juga menolong anak-anak kita supaya mereka dapat menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Wah, kalau begitu perannya besar sekali ya Ibu ya? Iya. Nah, Ibu Swi, dalam kondisi pandemi yang seperti ini, ekonomi kita tahu punya dampak yang besar ya, terdampak gitu ya. Dan orang tua saya pikir juga mengalami dampak ekonomi di masa pandemi ini. Namun, orang tua juga ingin agar pendidikan juga tetap dapat berlanjut. Nah, bagaimana Sekolah Kristen IPK Pluit menanggapi hal ini, Bu Swi? Ya, kita tahu bahwa pandemi ini cukup mempengaruhi kondisi daripada keluarga yang ada ya, dan sebagai bentuk kepedulian kepada orang tua terhadap kesulitan orang tua, maka Sekolah IPK Pluit juga memberikan harga yang spesial bagi murid-murid yang akan mendaftar ke sekolah IPK. Begitu Pak. Berarti ada harga khusus ya Bu ya di IPK Special Week ini? Betul sekali. Jadi kita berharap sekali bahwa kesempatan ini juga menjadi satu hal yang juga bisa diambil oleh orang tua, begitu. Iya, betul sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan bahwa ada harga khusus di IPK Special Week ini. Nah, jangan lewatkan untuk segera mendaftar di Sekolah Kristen IPK Pluit, dan bisa mulai dari hari ini ya Bu ya mendaftarkannya ya? Oh, bisa Pak, bisa. Ya. Jadi mendaftarkan itu melalui websitenya IPK. Melalui website IPK. Terima kasih Bu Swi untuk waktunya di hari ini berbincang-bincang mengenai Sekolah Kristen IPK Pluit. Terima kasih Pak Kris. Ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lebih dalam lagi mengenai kurikulum SMA IPK Pluit bersama dengan rekan saya Ibu Bernike. Silakan Ibu Bernike.
Baik, terima kasih Pak Christian dan juga Ibu Suyani yang sudah menyampaikan pemaparan yang sangat informatif. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Perkenalkan saya Bernika Grasikata Media. Saya akan memandu dalam sesi ini ya. Bersama dengan saya sudah hadir Pak Diki Hendrawan sebagai Kepala Sekolah SMA Kristen IPK Pluit. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Miss. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Diki? Puji Tuhan, baik. Miss gimana? Baik. Ya, saya juga baik dan sehat sekali dan juga bersemangat untuk sesi tanya jawab kita mengenai SMA Kristen IPK Pluit. Tentu saja pada saat sesi ini kita akan menyampaikan beberapa informasi ya Pak ya untuk Bapak Ibu serta teman-teman calon peserta didik SMA Kristen IPK Pluit. Wah, saya tidak sabar nih Pak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan nih Pak ya. Nah, di era pandemi yang sedang kita hadapi saat ini Pak, wah kita bisa melihat bahwa banyak sekali sekolah yang juga menawarkan pendidikan secara online Pak. Nah secara daring juga. Apakah SMA Kristen IPK Pluit juga melaksanakannya tahun ini Pak? Ya betul, kami melaksanakannya secara daring ya. Ya karena kondisinya masih seperti ini ya Pak ya. Betul sekali. Sekolah IPK Pluit khususnya di SMA ya, SMA Kristen IPK Pluit ini. Apa yang menjadi ciri khas sehingga sekolah ini menjadi pilihan untuk pendidikan online di era pandemi saat ini Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk memilih SMA begitu ya, ini kan berarti anak-anak akan memilih pembelajaran di sekolah. Dan sebenarnya untuk anak remaja itu mereka bisa belajar di mana saja. Mereka bisa belajar dari internet, belajar dari sumber-sumber informasi lainnya mereka bisa cari. Karena sekarang sudah mudah sekali didapatkan begitu ya. Tetapi sebenarnya ilmu pengetahuan saja tidak cukup, Miss. Jadi memang anak-anak ini perlu dibekali dengan karakter yang baik untuk mempersiapkan mereka nanti di masa depan. Nah, saya jadi ingat satu buah kutipan ketika saya jadi guru fisika, Miss. Saya dulu mengajar fisika begitu ya. Ya. Nah, saya seringkali menyampaikan kepada anak-anak begitu ya, kutipan dari seorang tokoh fisika yang namanya Albert Einstein. Tahu ya Miss ya Albert Einstein ya? Betul. Nah, Albert Einstein mengatakan bahwa kebanyakan orang bilang kecerdasanlah yang melahirkan seorang ilmuwan hebat. Nah, Albert Einstein mengatakan itu salah, karakterlah yang melahirkannya. Nah, oleh karena itu, karakter merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Dan di SMA IPK Pluit, murid-murid akan dibentuk karakternya. Karakter seperti apa? Menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berdisiplin dan bertanggung jawab, berintegritas, dia punya kepedulian terhadap orang lain, sehingga nantinya mereka bisa menggunakan segala kemampuan kepintaran mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Wow, jadi bukan hanya ilmu pengetahuan saja ya Pak ya. Betul. Wah, memang di sini karakter adalah satu hal yang penting untuk dikembangkan di samping kecerdasan secara akademik begitu ya Pak ya. Iya, Nah, betul sekali. jadi SMA Kristen IPK Pluit ini mengedepankan sebuah pengembangan karakter bagi peserta didiknya. Nah, untuk pengembangan karakter ini sendiri Pak Diki, apakah bisa dijelaskan kira-kira program atau kegiatan apa yang ditawarkan oleh sekolah ini? Ya, untuk program pengembangan karakter ini kami memberikan yang namanya pembinaan kerohanian kepada murid-murid kami begitu ya. Dan kami mendasari ini dengan sesuai firman Tuhan yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Nah, itu terambil dari Amsal 1 ayat 7. Dan di sini kami melakukan berbagai bentuk kegiatan kerohanian untuk anak-anak kami, Miss. Jadi seperti renungan pagi setiap harinya sebelum mereka memulai pelajaran. Kemudian juga kami ada kegiatan kebaktian dan kelompok tumbuh bersama setiap minggunya. Dan terlebih lagi, Miss, karena di masa SMA itu banyak sekali isu-isu di kalangan remaja. Karena mereka adalah anak-anak generasi Z ya, Miss ya. Betul sekali Pak. Dan kami mengadakan satu webinar dengan topik-topik yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga nantinya ketika mereka menghadapi satu masalah, mereka bisa tahu jawabannya, mereka bisa tahu arah mana yang mereka harus tuju. Seperti itu, Miss. Wow, berarti bukan hanya karakter kerohanian saja ya Pak ya, tapi juga dilengkapi dengan webinar-webinar khas generasi Z ya, tentang perkembangan-perkembangan masa kini dan juga arahan-arahan akan diberikan melalui webinar ini. Wow, menarik sekali ya Pak ya. Nah, selain itu Pak, saat ini berbicara tentang generasi Z ya Pak ya. Generasi ini sekarang tumbuh dalam era global atau era globalisasi yang bisa kita katakan sangat terbuka, kemudian Betul informasi sangat mudah sekali didapatkan begitu ya Pak. Berarti ada tantangan tersendiri ya Pak Diki ya? Oh jelas, pasti ada tantangan. Betul. Nah, untuk mempersiapkan anak-anak didik kita di
era globalisasi ini khususnya teman-teman di jenjang SMA nih ya Pak ya, anak-anak didik kita, para siswa SMA dengan keingintahuan mereka, kreativitas mereka yang berkembang. Nah, untuk sekolah SMA Kristen IPK Pluit ini, program apa yang bisa mendukung dan juga mempersiapkan generasi Z khususnya di sekolah ini untuk menghadapi era globalisasi? Ya, seperti yang kita ketahui ya, era globalisasi ini sangat terbuka sekali. Persaingan sudah sangat terbuka begitu ya. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia seperti itu. Dan kami menyadari bahwa kami perlu membekali murid-murid kami dengan kompetensi yang baik. Nah, kompetensi seperti apa sih? Nah, selain cakap akan teknologi begitu ya, mereka juga harus punya kemampuan begitu. Kemampuan apa? Kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi dengan baik begitu ya. Kemudian kemampuan untuk mengembangkan ide atau kreativitas, lalu kemampuan berkolaborasi, bekerja sama begitu ya. Nah, sehingga nantinya dengan bekal ini mereka bisa menghadapi tantangan global di masa depan. Dan oleh karena itu, Miss, setiap proses pembelajaran yang dilakukan itu difokuskan kepada kemampuan ini. Oke, baik, pada kemampuan-kemampuan dalam berpikir kritis, kemudian berkolaborasi dan juga berkomunikasi ya Pak ya. Wow, ini adalah satu hal yang fokus yang dituju oleh sekolah SMA Kristen IPK Pluit ini dalam menghadapi era globalisasi ini ya Pak ya. Wow, menarik sekali. Nah, kita akan masuk pada sistem pembelajarannya untuk melatih dan juga mengembangkan kemampuan-kemampuan yang tadi sudah Pak Diki sampaikan. Sistem pembelajaran apa yang diterapkan di sekolah ini Pak? Ya, kami menerapkan sistem pembelajaran berbasis IT. Jadi karena perkembangan teknologi yang begitu pesat begitu ya, seperti yang tadi saya katakan, kami membekali anak-anak kami dengan perangkat Chromebook. Dan di dalam perangkat Chromebook itu nanti kami akan menggunakan aplikasi Google Suite for Education. Nah, dengan aplikasi ini nanti murid-murid bisa mengakses bahan-bahan pembelajaran dari setiap pelajaran. Jadi guru-guru akan memberikan materi-materi pembelajaran di dalam Google Classroom ini. Nah, nantinya mereka juga bisa belajar mandiri dulu, Miss, sebelum mereka masuk ke kelas. Mereka baca-baca bahannya begitu ya. Dan nanti di dalam ruang kelas ini mereka juga bisa bertanya kepada guru-gurunya atau guru kepada muridnya seperti itu. Wow, menarik sekali ya Pak ya. Jadi sudah paket lengkap ya Pak ya. Ada betul. Google Suite for Education yang diperlengkapi dengan perangkat Chromebook dan juga disediakan juga materi-materi pengajaran di sana di dalam Google Classroom ya Pak ya. Nah, kalau di sesi Google Classroom atau apakah ada sesi khusus yang diberikan oleh guru untuk anak-anak bisa melakukan tanya jawab? Kan generasi saat ini kan mereka punya rasa penasaran yang tinggi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di materi yang diberikan. Kira-kira ada nggak Pak sesi yang diberikan oleh para guru lanjutan di kelas ini? Ya, karena memang kelas ini adalah kelas virtual, jadi artinya ini kelas bisa dibuka kapan saja begitu ya. Jadi ketika mereka belajar materi, mereka mau bertanya sesuatu kepada gurunya, mereka bisa bertanya langsung di ruang kelas virtual ini. Nah, baik secara langsung kepada gurunya maupun secara klasikal, sehingga anak-anak yang lain pun bisa tahu apa yang dipertanyakan sih oleh anak ini. Dan gurunya pun nanti bisa menjawabnya juga melalui Google Classroom ini. Wow, berarti meskipun dilakukan secara virtual, tetap sistem pembelajaran tetap kaya begitu ya Pak ya. Betul. Selain juga bisa berdiskusi dengan guru dan juga bisa juga bertukar pikiran dengan sesama teman. Ya. Oh wow, Seperti sangat tadi yang saya menyenangkan. sampaikan, Mas, berkolaborasi. Betul satu dengan yang sekali, lain. kuncinya di situ ya Pak ya, betul. kemampuan untuk berkolaborasi dan juga berkomunikasi. Wah, nah dengan paket pembelajaran yang lengkap ya, ada Google Chrome, Google Suite for Education, kemudian Chromebook dan juga materi-materi yang disampaikan, kita masuk pada kontennya Pak. Oke. Nah, untuk kontennya sendiri kurikulum apa yang dipakai oleh SMA Kristen IPK? Nah, SMA Kristen IPK Pluit menggunakan kurikulum nasional 2013 revisi. Nah, tentu saja di dalam kurikulum nasional ini kami mengembangkan yang disebut ICE kurikulum, IPK Christian Education Curriculum. Nah, kurikulum ICE ini adalah satu kurikulum di mana setiap murid diajak untuk merefleksikan hal-hal yang mereka pelajari. Jadi ketika mereka belajar biologi, mereka belajar sosiologi, belajar sejarah begitu ya, mereka merefleksikan nilai-nilai apa sih yang mereka bisa ambil, sehingga ketika mereka melihat pelajaran itu, materi itu, mereka bisa mengagumi karya Tuhan yang begitu indah.
Wow, refleksi ya Pak, ada menu refleksi juga di Betul situ ya. sekali. Nah sekarang kita mau lihat nih Pak, salah satu bentuk refleksi yang sudah dibuat oleh para siswa SMA Kristen IPK Pluit. Kita akan lihat tayangan berikut ini. Berkat yang saya peroleh melalui pembelajaran mengenai materi invertebrata adalah terdapat suatu film, yakni nematoda yang hari ini saya baru ketahui dapat hidup dalam lingkungan yang ekstrim, mulai dari gurun yang panas hingga di kutub sana. Dari hal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut membutuhkan penyesuaian atau adaptasi yang baik untuk melakukannya. Oleh sebab itu, saya ingin belajar untuk selalu berusaha untuk menyesuaikan diri saya dan tidak menjadi orang yang sulit untuk diajak kerjasama atau diatur. Jika hal tersebut sukar untuk dicapai, saya ingin membuat tekad untuk terus berusaha dan pantang menyerah. Hari ini kita mempelajari bahwa di luar sana masih banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap HAM masih sangat banyak terjadi dan ini membuat kita tidak tenang. Kita juga belajar bahwa kebanyakan pelanggaran HAM ini berasal dari faktor internal kita sendiri, yaitu dari rasa egois dan juga tidak toleran dan tidak menghargai orang lain. Kita juga harus belajar dari usia dini mengenai HAM supaya kita menjadi manusia yang berpendidikan dan menghargai HAM orang lain. Dengan demikian, maka kita dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat kita. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, kita sudah menyaksikan tayangan refleksi yang sudah dibuat oleh para siswa di SMA Kristen IPK Pluit ya. Bukan hanya mereka belajar tentang pengetahuan-pengetahuan akademik, tapi juga mereka menemukan karya Tuhan dan juga pengalaman mereka secara pribadi dengan Tuhan ya Pak sebagai pencipta. Betul sekali. Wah, sebuah pembelajaran yang sangat lengkap dan juga menyenangkan, dan selain itu juga bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan dan juga untuk mengekspresikan ide-ide yang mereka miliki. Wah, sangat menyenangkan sekali ya Pak ya program ini. Oke baik, nah Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian yang tertarik untuk bergabung sebagai peserta didik di tahun ajaran depan untuk SMA Kristen IPK Pluit, segera daftar ya. Untuk saat ini Bapak Ibu langsung bisa menghubungi kontak yang tertera pada layar Bapak Ibu untuk mengajukan pendaftaran sebagai peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga IPK mempunyai program yang spesial ya Pak ya, untuk IPK Special Week yang akan berlangsung pada tanggal 9 Agustus sampai 10 September 2021 ya. Di IPK Special Week ini akan ada harga khusus untuk pendaftar di luar IPK. Nah, jadi segera daftar ya Bapak Ya, Ibu dan juga betul. teman-teman sekalian. Begitu ya Bapak Diki ya. Ya. Nah, baik, sekarang kita akan menyaksikan sebuah tayangan ya dari salah satu siswa SMA Kristen IPK Pluit ya. Mari kita akan menyaksikannya bersama-sama. Shalom, nama saya Syera. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi nih tentang pengalaman saya selama saya bersekolah di IPK Pluit. Saya bersekolah di IPK Pluit itu sejak saya kelas 10 dan pada saat itu pandemi COVID-19 telah dimulai. Jadi saya bersekolah di IPK Pluit itu secara online atau daring. Awalnya saya berpikir bahwa sekolah daring ini akan sangat membosankan dan saya tidak akan mengerti materi yang diajarkan oleh gurunya. Ternyata ketika saya bersekolah di IPK Pluit, pandangan saya terhadap sekolah daring ini berubah drastis. Dengan keadaan guru-guru harus mengajar dari jarak jauh, kelasnya tetap seru karena metode belajar yang bervariatif seperti berkelompok dengan teman-teman, berpresentasi di kelas, dan lain sebagainya. Penyampaian materi pembelajarannya juga tetap tersampaikan dengan baik loh, hingga kami sebagai murid dapat mengerti materi yang diajarkan gurunya. Nah, selain pembelajarannya yang bagus, selama saya di IPK Pluit saya juga mengikuti banyak banget acara dan event yang seru-seru banget. Contohnya seperti perayaan 17 Agustus Kemerdekaan Indonesia. Itu meliputi banyak games yang dimainkan bersama teman-teman dari satu SMA. Lalu kami juga merayakan ibadah Natal bersama, dan salah satu favorit saya yaitu Edu Fair. Edu Fair ini menjadi favorit saya karena saya bisa langsung mengenal universitas impian saya, berkonsultasi dengan universitasnya, bahkan saya bisa mendengarkan pengalaman alumni-alumni dari berbagai jurusan yang bersekolah di universitas-universitas terbaik di Indonesia, bahkan di luar negeri.
Nah, itu tuh pengalaman saya selama saya bersekolah di IPK Pluit. Meskipun hanya secara daring, tapi kami tetap menjadi murid yang teredukasi dan pelajarannya tetap seru banget. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama dalam tayangan dari salah satu siswa SMA Kristen IPK Pluit ya, yang menceritakan tentang pengalamannya belajar di SMA ini ya Pak ya. Wow, sangat menyenangkan sekali, ada kegiatan belajar yang juga diimbangi dengan kegiatan pengembangan diri, serta tadi juga disebutkan EduFair juga. Wah, pasti semakin penasaran ya apa saja program-program kegiatan yang dilakukan di SMA Kristen IPK Pluit ini. Nah, kira-kira program unggulannya apa saja ya Pak Diki? Ya, kami di SMA IPK Pluit punya program unggulan. Yang pertama adalah IPK Mandarin Program dan IPK English Program. Nah, ini adalah satu program yang memungkinkan siswa, mendidik siswa menjadi mahir dalam berbahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Nah, nantinya mereka akan dipersiapkan untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik, Miss. Karena kita tahu ketika mereka setelah SMA, mereka akan menuju ke universitas. Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri begitu ya. Sehingga nantinya mereka perlu dibekali dengan kemampuan bahasa ini. Nah, goal yang ingin dicapai dari program ini adalah murid lulusan IPK nantinya ini akan mempunyai nilai minimum TOEFL IBT 80 dan nilai HSK 4 untuk bahasa Mandarin. Nah, selain itu juga program unggulan kami yang kedua adalah program bimbingan karir, Miss. Karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di SMA ini adalah masa persiapan mereka masuk ke universitas. Nah, artinya di dalam masa ini mereka perlu dibimbing secara karir begitu ya. Dalam bimbingan karir ini nanti ada 4 tahap, Miss. Nah, yang pertama adalah mereka mengenali potensi diri mereka. Kemampuan dan talenta mereka itu seperti apa sih? Begitu ya. Dan yang kedua adalah mereka mengeksplorasi jenis pekerjaan. Kira-kira karir apa sih yang cocok dengan talenta dan bakat mereka? Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat perencanaan. Jadi mereka udah mulai belajar tuh membuat perencanaan. Kalau saya mau ambil jurusan ini, saya mau berkarir di bidang ini, saya harus apa saja, langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan. Dan yang terakhir adalah mereka harus mengembangkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu, Miss. Wah, berarti juga dibina untuk mereka merencanakan karir mereka dan juga jenjang berikutnya juga ya Pak ya. Berarti termasuk juga perencanaan mereka masuk universitas, begitu Pak? Iya, betul sekali. Nah, untuk bimbingan karir dan juga perencanaan jenjang berikutnya ini, apa saja yang sekolah SMA Kristen IPK Pluit ini persiapkan? Oke. Untuk SMA Kristen IPK Pluit ini kami mengadakan satu program yang namanya University Fair. Nah, program ini kami adakan setiap tahunnya. Jadi program ini memang dikhususkan bagi anak-anak yang mau mencari informasi tentang universitas. Entah informasi tentang jurusannya, karena jurusan sekarang macam-macam, Miss. Betul. Kalau dulu waktu zaman saya SMA mau kuliah gitu ya paling jurusan teknik, kedokteran begitu ya. Nah, sekarang sudah banyak sekali macamnya. Nah, oleh karena itu di University Fair ini kami mengundang universitas baik dalam negeri, swasta ataupun universitas negeri begitu ya, ataupun universitas di luar negeri. Sehingga nantinya anak-anak ataupun orang tua yang mau mencari informasi tentang universitas ini, kemudian mencari informasi tentang beasiswa, itu bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Sehingga nantinya mereka bisa tahu nih apa jurusan yang mau mereka ambil nanti. Wah, benar-benar difasilitasi dengan University Fair ya Pak ya. Jadi teman-teman juga yang akan mendaftar sebagai siswa SMA Kristen IPK Pluit ini ya, jangan khawatir ya, untuk jenjang berikutnya kami juga akan menyediakan University Fair yang akan membantu teman-teman untuk merencanakan dan juga mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya ya Pak ya mengenai universitas yang akan dituju begitu. Ya. Nah, saya mau tambahkan juga nih Miss tadi, sebenarnya di dalam University Fair ini nanti kami juga mengundang para alumni kami yang sudah ada di universitas. Nah, mereka kami undang untuk sharing begitu ya. Mungkin tips-tips gimana sih waktu mereka kuliah, tips-tips untuk mendapatkan beasiswa, atau tips-tips untuk mereka masuk PTN seperti itu, Miss. Oh, berarti paket lengkap ya Pak ya. Betul ada sekali. testimoni langsung dari kakak-kakak kelas atau alumni yang sudah
menjalani proses mencari universitas sampai mendapatkan universitas yang paling diinginkan. Wah, jadi sangat menarik nih teman-teman dan juga Bapak Ibu. Kita bisa bergabung di SMA ini, di SMA Kristen IPK Pluit, dan mendapatkan informasi yang lengkap untuk jenjang berikutnya. Nah, kemudian untuk dalam pembelajaran tadi sudah dibahas ya Pak ya, dengan paket lengkap dalam pelajaran, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang mengembangkan karakter, bahkan untuk pengembangan bakat minat untuk masuk ke jenjang berikutnya di bimbingan karir. Bagaimana dengan teman-teman yang ingin mengekspresikan talenta dan juga bakat minatnya selama menjalani pendidikan di SMA Kristen IPK Pluit ini? Apakah ada kegiatannya juga Pak? Ya, ada. Kami punya satu program ekskul ya, ekstrakurikuler, untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mau mengembangkan kemampuan mereka di bidang tertentu. Nah, kalau dulu sebelum pandemi kita ada ekskul olahraga ya Miss ya, seperti basket, kemudian volley, badminton. Ya, tapi karena era pandemi ya tidak mungkin dilakukan begitu ya. Dan sekarang kami membuka kelas-kelas virtual, kelas-kelas ekskul virtual, supaya anak-anak yang mau belajar di bidang seni, mereka bisa belajar ekskul fashion design, fotografi, atau manga begitu ya. Dan kelas-kelas bahasa, seperti bahasa Jepang, bahasa Korea, ataupun bahasa Inggris, seperti itu. Dan untuk kemampuan di bidang bisnis pun, kami juga menyediakan ekskul business creation ataupun food technology. Nah, ini saya mau menggarisbawahi nih ya, Miss ya. Khusus program ekskul bahasa Korea ini, IPK bekerja sama dengan Kim Sejong Institute. Nah, kenapa kami bekerja sama dengan Kim Sejong Institute ini? Karena nanti kurikulum yang digunakan adalah kurikulum dari Kim Sejong Institute. Dan ternyata nanti mereka akan diajarkan langsung oleh orang-orang Korea begitu ya, native langsung dari Korea. Native dari Korea Pak? Betul. Sangat menarik sekali, berarti anak-anak nanti langsung ketemu dengan bintang-bintang K-pop Pak. Oh iya, seperti itu kali ya, untuk belajar Jadi, bahasa Korea ya. Wah, nanti teman-teman yang akan mendaftar sebagai peserta didik di SMA Kristen IPK Pluit, jangan kaget ya, nanti akan ada ekskul bahasa Korea yang langsung dibimbing oleh opa-opa dari Korea. Seru banget ya Pak ya. Nah, sebelum itu juga saya juga mau menjelaskan ada satu program unggulan lagi yang kita sebut Night. Night? Ya, Night ini adalah satu program di mana kami menjaring murid-murid yang sangat memiliki bakat istimewa di bidang pelajaran tertentu, seperti biologi, kemudian ekonomi, kimia. Nantinya mereka akan dibimbing, dibina oleh guru-guru kami seperti itu ya, untuk mempersiapkan mereka di dalam kompetisi sains nasional. Baik setelah mereka lulus dari kompetisi sains nasional, mereka bisa maju ke ajang internasional pun kami akan mempersiapkan mereka dengan baik, seperti itu. Wow, nah buat teman-teman yang punya bakat minat ya, yang sudah tahu bahwa dirinya punya talenta dari Tuhan, ayo kita kembangkan juga di SMA Kristen IPK Pluit ini. Wah, menarik sekali Pak. Program-program yang diberikan, jadi bukan hanya di pengetahuan secara akademik, kerohanian, tetapi juga teman-teman, jadi anak Bapak Ibu sekalian juga punya kesempatan untuk mengembangkan bakat dan juga talentanya. Wah, luar biasa. Nah Pak, dari tadi kita sudah berbincang tentang pembelajaran, tentang kurikulum. Nah, sebetulnya core atau nilai utama dari SMA Kristen IPK Pluit yang ingin ditanamkan baik bagi para siswa dan juga para orang tua murid itu apa Pak? Ya, kami di SMA IPK Pluit ini sangat menanamkan rasa kekeluargaan. Karena kami percaya bahwa keluarga itu kan sebuah satu wadah begitu ya Miss ya, di mana kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kita bisa saling mengasah, kita bisa saling memperhatikan dan mempedulikan. Nah, oleh karena itu, murid-murid kami didik untuk punya rasa kepedulian, rasa kekeluargaan, baik kepada adik kelas mereka, kepada teman-teman mereka, kepada kakak kelas mereka begitu ya. Nah, termasuk juga guru-guru kami, mereka mendidik anak-anak dengan penuh kasih. Mereka membimbing begitu ya. Jadi kalau ada murid yang sedang ada masalah, mereka bisa sharing dengan gurunya dan bisa sama-sama mendoakan begitu. Dan kami percaya bahwa prinsip kekeluargaan ini adalah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kami percaya bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah tanggung jawab utama orang tua. Tetapi sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk mendidik anak-anak kami. Wow, jadi sekolah SMA Kristen IPK Pluit ini ya kami bersedia untuk menjadi partner bagi para keluarga, bagi para orang tua ya, untuk juga merangkul anak-anak
sebagai anak didik di dalam semangat kekeluargaan begitu ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir, teman-teman yang akan bergabung dengan SMA Kristen Pluit juga tidak perlu khawatir, karena di sekolah ini ya kita seperti keluarga ya, kita menjunjung tinggi kekeluargaan, saling memperhatikan dan saling mempedulikan serta mengedepankan kolaborasi dan kerjasama tadi ya Pak Betul ya. sekali. Wah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian ya, jangan ragu untuk bergabung di SMA Kristen IPK Pluit ya. Sekali lagi bahwa Bapak Ibu bisa menghubungi kontak yang tertera pada layar ya untuk segera mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk bergabung di SMA Kristen Pluit ini. Dan juga jangan lupa bahwa kita juga punya IPK Special Week tanggal 9 Agustus sampai 10 September 2021 karena ada harga khusus untuk pendaftar dari luar sekolah IPK. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan pertanyaan lebih lanjut, mungkin ada banyak rasa penasaran ya Pak ya, dan mungkin juga para calon peserta didik nih teman-teman semua yang wah sepertinya saya berminat nih untuk masuk di SMA Kristen IPK Pluit ini. Setelah ini boleh bergabung di link Zoom ya, di ruang Zoom yang akan kami sediakan, dengan linknya bisa diakses di description box di bawah nanti ya, untuk bergabung kembali dengan Pak Diki yang akan memberikan informasi lebih lanjut untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Wah, terima kasih Pak Diki untuk kehadirannya pada pagi hari ini, untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan saya Bernika Grace Kata Media akan pamit, dan untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi.